kalau kita nggak COVID itu Anda analisisnya itu ke lapangan. Ini menarik nih ke lapangan. Anda analisis misalkan layout apa yang tadi kalau di Pangandaran ada gudang, ya pergudangannya seperti apa. Layout misalkan di PSDKU misalkan seperti apa. Ya. Layout misalkan kalau ada retail apa ya silakan. Apa Joko? Jondas ya? Jondas ya? Nih, kita lanjutkan ya. Ini custom, nanti yang tinggal bacalah. Nah, kemudian ini ada layout yang berorientasi produk. Ya, kalau tidak salah ini layout pabrik ini. Ya, pabrik nih. Layout berorientasi produk ini atau produk orientasi layout ini disusun di sekeliling produk atau keluarga produk yang sama yang memiliki volume tinggi dan variasi rendah. Ini asumsi yang digunakan. Yang pertama, volume yang ada mencukupi untuk pemanfaatan pelatihan tinggi dan seterusnya. Nah, ini dalam layout ini dua jenisnya apa? Yang pertama itu yang disebut dengan lini fabrikasi. Fabrication line ini membuat komponen seperti ban mobil. Ya. Lini ini dipacu oleh mesin dan membutuhkan perubahan mekanis dan rekayasa untuk membuat keseimbangan. Misalnya kalau fabrikasi ini kan ada yang istilahnya itu ban berjalan. Ya, apalagi kalau di lini perakitan ya, assembly line ini meletakkan komponen yang difabrikasi secara bersamaan pada sekumpulan stasiun kerja. Ini dipacu oleh tugas yang diberikan pada tenaga kerja atau pada stasiun kerja. Jadi kalau Anda lihat lini perakitan mobil, itu sebenarnya kan dia per item per bagian. Bagian ini beres, masuk bagian 2, bagian 3, bagian 4. Itu juga sama, berbicara layout. Kemudian keuntungan dari layout ini, biaya variabel unit rendah, yang biasanya dikaitkan dengan produk yang terstandarisasi dan volume tinggi. Biaya penanganan bahan rendah, dan seterusnya lah, tinggal bacain. Kemudian, nah ini tinggal bacalah ya. Ini semuanya tinggal baca nih. Itu mungkin sekilas tentang layout, kalau ini bagian SDM ya. Itu sekilas tentang layout. Itu layout, ada yang mau tanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya, so. Ini kan kalau layout kan yang saya pahamin kan lebih ke arah untuk membuat produk ya Pak. Nah kalau saya mau sama tim saya itu mau ngambil contoh itu kafe, berarti layout kafenya sendiri itu juga dimasukin nggak Pak, atau kitchennya aja Pak? Bentar ya. Kalau Anda mau kafe, berarti saya minta semuanya itu. Jadi mulai dari layout apa namanya? Bentar. Kalau Anda misalkan mau buat kafe nih, kafe itu kan dia ada beberapa bagian. Kalau saya sebut, kalau di pabrikasi itu kan ada departemen misalkan ya, ada unit kerja. Ada yang waiters depan, ada kasir misalkan. Bahkan kadang-kadang kalau kafenya agak besar ada bagian DM, kemudian juga ada bagian kitchen, dapur. Nah, ya untuk tugas ini ya pilihlah yang mana lah, terserah Anda. Mau bagian layout depannya silakan, mau layout bagian dapur silakan. Kalau dapur berarti masuknya ke produksi. Silakan bebas. Itu bukan pertanyaannya ya?
bukan? Iya Pak. Boleh, boleh layout apa si pengunjung, misalkan bagaimana Anda meletakkan meja, meletakkan bangku, misalkan silakan. Karena kalau kita lihat kan tiap kafe itu kan beda-beda ya. Pak, tapi kalau layout yang untuk pengunjung itu, kalau saya lihat Pak, nggak masuk ke dalam yang jenis-jenis tata letak yang tadi Pak. Ya, tidak masuk, tapi Anda bisa samakan dengan yang mana lah, dengan administrasi kantor, misalkan dengan itu kan bisa sama. Oh iya Pak. Ya, tapi logikanya kan dari sana. Karena Iya. tidak mungkin kalau kita berbicara orang hanya meletakkan apa bangku gitu kan tanpa ada layout. Kan itu kan kalau misalkan menempatkan bangku di satu tempat, itu kan mobilisasi orang kan tidak terganggu. Masa menetapkan bangku misalkan punggung pengunjung satu dengan punggung pengunjung lain sampai berdesakan misalkan, kan ada. Coba kalau Anda saya ini dengan yang inian tata letak yang baik Pak, yang kayak dari peralatan penanganan bahan, kapasitas, boleh, terus lingkungan hidup dan estetika gitu Pak. Saya sambungin dengan itu gimana Pak? boleh silakan. Oh iya Pak. Silakan, bebas lah. Bebas, silakan. Makasih Pak. Ya. Ya, so ada lagi mau tanya? Udah, asal jangan Anda mau buat jalan tol misalkan, enggak lah gitu. Buat gedung enggak, karena dia layoutnya layout tetap. Ya. Udah, misalkan kalau Anda lihat layout tukang cukur laki-laki ya, bukan yang perempuan. Tukang cukur laki-laki itu kan berjejer itu. Biasanya ke pinggir semua gitu kan. Satu tukang cukur, dua tukang cukur, tiga tukang cukur. Kadang-kadang tiga berjejer semua, ya udah gitu layoutnya. Berubah-ubah. Ya kecuali kalau misalkan di salon wanita, nah itu ada layoutnya. Kan tidak, kalau tidak salah nih, tempat ruang potong, kemudian cuci rambut, kemudian kayak pakai helm itu apa namanya? Suka ada sambil baca koran atau main handphone, ini kayak pakai helm. Apa tuh? Ini pakai anduk tuh pakai helm, kayak helm gede itu apa namanya? Steamer Pak, steamer. Hah? Nah itu kan itu nggak satu ruangan. Kadang-kadang meskipun dia satu ruangan tapi dia terpisah. Benar nggak? Ya, nah itu juga ada layout. Ya bagaimana layout itu memudahkan, misalkan nih, saya nggak tahu. Kalau di keramas itu sebelum potong rambut atau setelah potong rambut? Nih yang wanita, kalau laki-laki kan jarang dikeramas dulu, langsung potong rambut dan dikeramasin di rumah sebelum misalkan. Nah berarti bagaimana memudahkan si konsumen itu dari keramas ke potong, misalkan setelah dipotong apa pingin dicat, misalnya cat, kemudian yang pakai helm misalkan, nah itu muter. Jadi tidak acak-acakan. Gitu. Itu kan berbicara layout, tata letak. Ya, ada lagi Pak Tekan? Pak mau nanya lagi Pak. Ya boleh. Itu ntar untuk yang di makalahnya, di papernya itu kita nyantumin contoh tata letaknya itu boleh dari referensi nggak Pak? Referensi gimana? Misalnya kayak referensi dari kafe A gitu Pak. Saya masukin contohnya gitu Pak. Atau kita buat desain layoutnya Pak? Boleh. Tapi nanti analisis tetap. Anda analisis dari referensi tersebut. Silakan. Jadi gini, dari tugas itu kan sebenarnya berbicara seperti simulasi ya, simulasi. Jadi misalkan nih Leo akan membuat sebuah kafe. Kafenya itu kafe apa? Jelaskan. Misalkan, ya kopi misalkan. Nah untuk membuat kopi misalkan ya kafe. Misalkan. Nah yang pertama berbicara layout misalkan. Layout pantry-nya. Kalau misalnya layout pantry, ya silakan berbicara layout pantry-nya seperti apa, gitu maksudnya. Kemudian nanti ada location kan. Nah, Leo itu mau buat cafe itu di mana? Tempatnya. Nah, kenapa pilih tempat tersebut?
Ini kan. Kemudian nanti pada saat Leo itu buat KP kan ada butuh bahan baku. Ya, bahan baku dan seterusnya, berarti berbicara supply chain. Kemudian nanti untuk membuat kopi itu kan ada alatnya tuh. Iya. Enggak? Alatnya itu apa tuh? Yang namanya yang kayak dipencet sekali keluar kopi misalkan ya. Alat-alatnya kan itu ya maintenance masuk ya. Ya, yang seperti itu. Kemudian kopi begitu Leo punya KP kopi kan nanti harus ada stok kopi ya. Kopi, gula, krimet. Nah, itu kan berbicara persediaan. Nanti persediaannya gimana kalau untuk kopi, misalkan gitu. Ya, jadi semuanya nyambung. Iya, Pak. Ya, so ada lagi yang mau tanya? Udah, Pak. Jadi untuk tugas itu ya Anda nyambung semua, jadi nggak terpotong-terpotong. Misalkan Anda bahas lokasi gudang, misalkan ya layoutnya retail, misalkan enggak, semuanya harus nyambung. Ya, jadi satu kesatuan. Ya, bentar. Saya cari dulu lokasi ini kemana nih. Ada lagi mau tekan? Ya, itu untuk tugas ya. Kalau desain produk udah ya dari Panang ya. Desain produk kan ada produk dan jasa ya. Ya. Nah, lokasi kemana? Oh ini. Nih. Nih kita hanya 2 bahan lah sampai ke lokasi lah ya. Jadi kita masih ada lanjutan lagi kan ini ya? Lagi pertemuan nggak fungsional? Kayaknya ada ya. Dulu lah. Nah ini strategi lokasi ini menarik ini. Biasanya kan kalau kuliah waktu mau ujian itu lokasi menentukan prestasi. Ini ada yang tahu ya? Lokasi menentukan prestasi itu biasanya gini. Contoh lah kemarin. Kok ini hilang. Tar. Nah ini kelihatan. Strategi lokasi itu lokasi menentukan prestasi. Jadi kalau kita berbicara lokasi itu kan sebenarnya kalau dikaitkan dengan kuliah pun nyambung nggak nyambung. Coba Anda perhatikan. Kalau saya ujian kan biasanya bangkunya diatur. Yang biasa duduknya di depan, begitu ujian itu udah di pojok di belakang. Kalau nggak salah Ibu Pangandaran yang kecil-kecil itu ada. Kelas Anda bukan? Ya, biasa kuliah itu duduknya di depan itu. Ya, biasa duduk di depan. Begitu ujian kemana? Di belakang itu ada. Ya, jadi itu kenapa di belakang? Mungkin ya berbicara ini. Lokasi menentukan prestasi. Ya, yang biasanya di belakang tetap di belakang kan biasalah itu di belakang. Misalkan. Terus ada juga bapak yang pakai topi itu siapa ya? Yang selalu dekat pintu keluar belakang. Kuliah di situ mau ujian